Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 13. Jenderal Kamsi Ek kagum dan terharu ketika melihat seorang wanita cantik tergerak miring dalam keadaan tak bernyawa. Akan tetapi tangan kanannya masih erat memegang pedang bersinar kunir dan tangan kirinya memeluk seorang anak perempuan yang menangis sesenggukan. Kamsi Ek meloncat turun dari atas kuda kemudian mengambil anak dan pedang itu. Karena siasat dan kecerdikan Jenderal Kamsi Ek, sebentar saja pasukan Khitan yang menyerbu Shanxi dapat dikalahkan dan cerai-berai kembali ke Khitan. Jenderal Kamsi Ek membuat laporan mengirim pedang besi kuning sebagai barang rampasan, akan tetapi dia merahasiakan Putri Yanina yang kemudian dibawanya pulang. Istrinya girang sekali melihat suaminya pulang perang membawa seorang anak perempuan kecil yang cantik mungil. Kamsi Ek menceritakan keadaan anak itu. Karena sewaktu ditanya namanya hanya menjawab Lin, maka diberikan nama Kamlin. Kemudian Kamsi Ek mengajukan permohonan berhenti. Mengingat jasa-jasanya, maka permohonannya dikabulkan dan berangkatlah Kamsi Ek beserta keluarganya ke dusun Cing Un, kaki bukit Cing Lisan di lembah Sungai Han yang tanahnya subur. Dia hidup bertani dengan aman dan tentram. Sastrawan gila berbicara dengan Weeng tentang perjodohannya dengan Busong. Weeng diminta menunggu rumah bersama Busong, sementara sastrawan gila akan pergi ke kota raja, menyiapkan Busong untuk ikut ujian, sekaligus akan mencari musuh-musuh yang telah membunuh istri dan keluarga istrinya. Selagi sastrawan gila bicara dengan Eng, muncullah kepalan sakti yang mendesak sastrawan gila untuk segera membalas sakit hati istrinya. Sastrawan gila tidak senang adanya pemaksaan, sehingga terjadilah pertengkaran. Pada saat pertengkaran terjadi, datanglah manusia tanpa tanding untuk meminta suling emas pada kepalan sakti. Manusia tanpa tanding mengetahui jika kepalan sakti telah membunuh sastrawan Ciubun, pemilik suling emas. Kepalan sakti mengakui membunuh sastrawan Ciubun, namun tidak mendapatkan suling emas. Sementara manusia tanpa tanding menuduh jika suling emas akan diberikan kepada sastrawan gila, karena mengetahui jika sastrawan gila awalnya bersenjata kipas dan suling. Akhirnya pertempuran pun tak terelakkan. Kepalan sakti kaget melihat kesaktian manusia tanpa tanding sehingga mengeluarkan ilmu simpanannya. Sementara sastrawan gila yang tidak ada permusuhan dengan manusia tanpa tanding hanya mengimbangi serangan manusia tanpa tanding. Namun karena manusia tanpa tanding menggunakan ilmu pukulan tanpa wujud yang diciptakan untuk mengalahkan ilmu pukulan kapas dari sastrawan gila, maka terdesaklah sastrawan gila dan kepalan sakti. Selagi 3 orang sakti bertempur, terdengar suara Yan Kim semacam sitar. Suaranya nyaring dan iramanya tenang, akan tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Seketika 3 orang yang sedang bertempur dengan hati panas itu seperti disiram air dingin. Manusia tanpa tanding matanya terbelalak, berputar-putar, mukanya menoleh ke kanan ke kiri seperti orang ketakutan. Dengan gemetar berkata, "Bukek Xiansu datang, benar-benar dia datang," kemudian melarikan diri. Mendengar disebut nama Bukek Xiansu, seketika wajah kepalan sakti berubah melihat manusia tanpa tanding yang amat lihai melarikan diri ketakutan. Hatinya menjadi jeri. Tanpa berkata apa-apa, kepalan sakti melompat dan sebentar saja telah lenyap dari tempat itu. Dengan perasaan takut, Eng mengikuti ayahnya menuju ke arah suara Yan Kim tanpa melepas lengan ayahnya. Tak lama kemudian tibalah mereka di tempat terbuka dalam hutan. Tampaklah seorang kakek duduk di atas batu, duduk bersila memangku sebuah Yan Kim sambil memetik senarnya. Kakek itu menarik napas panjang. Kweseng yang gagah, puluhan tahun tak bertemu, kiranya telah dimatangkan oleh pengalaman hidup. "Aku mendengar kamu menggunakan nama sastrawan gila. Bagus sekali. Dengan demikian, berarti kamu menempatkan diri sebagai orang yang telah sadar dari ikatan karma." Kweseng menggelengkan kepalanya. Dengan muka sedih berkata, "Xiansu telah menunjukkan jalan terang, akan tetapi terpaksa sekali saya harus mengecewakan hati Xiansu, karena saya dengan memilih jalan gelap."
Bukek Xiansu mengangguk-angguk. Bekerja untuk rakyat dan negara itulah yang paling mulia. Akan tetapi rakyat yang mana? Negara yang mana? Semenjak kerajaan Tang roboh, diganti kerajaan Liang muda, Tang muda, Qin muda, dan sekarang Han muda. Apakah rakyatnya berganti? Apakah rajanya juga berganti bangsa? Kemudian muncul kerajaan Hou Han, Nancou, Su, Min, dan lain-lain. Apakah rajanya dan rakyatnya juga bangsa lain? Siapakah yang benar? Mereka yang membela Tang lama ataukah yang membela Hou Han, Nancou, atau yang lainnya? Kebetulan kamu hendak membela kerajaan Tang lama karena ada hubungan keluarga dengan kerajaan Tang. Xiansu mohon petunjuk. Bukek Xiansu tersenyum. Kamu bukan tentara, jangan mencampuri urusan tentara. Kalau kamu ingin melakukan tugas tentara, masuklah dulu menjadi tentara. Setelah masuk sekali, bukan tugas kamu untuk bertindak menurut kehendak sendiri, karena tugas seorang tentara mentaati perintah pimpinan. Kalau kamu menjadi seorang pendekar silat, tugasmu menegakkan kebenaran dan keadilan, membela si lemah tertindas dan menentang si kuat yang jahat. Karena itu, kalau boleh aku memberi nasihat, kamu telah banyak menderita, istri dan seluruh keluarga istri terbunuh, kebencian berakar di hati, berdaur dendam, berbunga sakit hati, dan berbuah saling bunuh. Ayo, bawalah putrimu pergi dari tempat ini dan mari ikut dengan aku ke tempat terang. Sekali lagi mohon maaf Xiansu, biarlah kelak saya akan mencari dan menghadap Xiansu. Bukek Xiansu berdiri memanggul Yan Kim dan tertawa sambil menengadahkan kepalanya. Manusia kecil macam aku ini, apa artinya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan? Segala kehendak Tuhan pasti terjadi. Tiada kekuasaan di dunia ataupun di akhirat yang mampu merubahnya. Kakek itu pun bernyanyi dan turun dari batu, berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Berangkatlah sastrawan gila meninggalkan puncak Minshan menuju Shanxi yang kini telah berdiri kerajaan Hou Han. Selain hendak menyelidiki kerajaan baru, juga melihat kemungkinan adanya masa depan bagi calon menantunya. Selain itu juga hendak menemui iblis kecil beracun yang oleh Kepalan Sakti disebut sebagai seorang di antara musuh-musuh mereka. Dari Hou Han dia mengunjungi kerajaan lain, mencari tempat untuk calon menantunya menempuh ujian dan mendapatkan kedudukan. Sementara Eeng yang ditinggal ayahnya dan kini sudah tahu bahwa dia ditunangkan dengan Busong, menanti pulangnya Pemuda Iden dengan hati berdebar dan salah tingkah. Lucian duduk termenung di kamarnya. Lucian sudah bosan dan ingin pergi untuk kembali menikmati hidup bebas. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Choa Kim Be masuk terhuyung. Mukanya pucat, kakinya terpincang-pincang. "Cici, tolonglah, dia amat lihai." Alangkah kaget dan herannya ketika dia melihat bahwa di tempat pertempuran itu para pengawal mengeroyok seorang lawan saja. Lucian terpukau melihat lawannya. Hati Lucian berdebar. Mungkinkah orang mati dapat hidup kembali? Mungkinkah Kue Seng hidup kembali? Senjata kipas sehebat itu hanya Kue Seng yang dapat memainkannya. Tiba-tiba Lucian melesat cepat sekali menyambar ke arah sastrawan gila. Bagaikan seekor burung terbang, Lucian mencelat lagi, langsung melompat ke atas genteng istana. Disusul sastrawan gila, melesat lenyap mengejar. Karena kecepatnya gerakan mereka, maka pengawal tidak tahu bahwa Lucian membisikkan kata-kata, "Kue Tako, ikutlah aku." Sebentar saja mereka telah jauh dari kota raja, di luar sebuah hutan sunyi yang jauh dari perkampungan. "Kue Tako!" Akhirnya Lucian mengeluarkan suara, setengah menjerit, setengah mengeluh. Dia lari menubruk dan merangkul leher Kue Seng, lalu menangis terisak-isak di dadanya. Setelah melepaskan semua kerinduan, kekecewaan, dan semua gelora yang ada di hatinya, Lucian menanyakan apa maksud dan tujuan menyerang Shanxi. Sastrawan gila menjelaskan tujuannya untuk mencari iblis kecil beracun, dan menanyakan apakah iblis kecil beracun menyuruh orang untuk membunuh istrinya, keponakan Kepalan Sakti di Minshan. Karena tidak terima dipanggil iblis kecil beracun oleh sastrawan gila, maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Iblis kecil beracun mengeluarkan seluruh kesaktiannya, bahkan setiap teriakannya menggunakan ilmu suara merampas semangat. Rambutnya pun ikut menyerang. Kue Seng mengeluarkan ilmu pukulan tenaga kapas dan ilmu pedang 17 bintang yang disempurnakan di neraka bumi. Mereka bertempur mati-matian. Mengetahui iblis kecil beracun secara bersamaan menyerang dengan seluruh kemampuannya dan senjatanya.
sastrawan gila menggebrak dengan ilmu badai mengaduk samudra. Iblis kecil beracun terpukul mundur dan menyadari iblis kecil beracun menderita luka dalam yang sangat parah. Karena kini sastrawan gila memanggil dengan nama Lucian untuk menanyakan perihal pembunuhan istrinya, maka Lucian menjelaskan bahwa baru saat ini dia mengetahui jika Kwesiang masih hidup, dan kalau Lucian ingin membunuh orang, pastilah dia membunuh sendiri. Kemudian sastrawan gila menyalurkan hawa saktinya melalui punggung Lucian untuk menyembuhkan Lucian. Kwesiang bercerita tentang neraka bumi, menjadi sastrawan gila sampai saat ini. Lucian menceritakan dirinya sampai dijuluki iblis kecil beracun. Lucian tidak mau mati sebelum ketemu anaknya Busong. Namun Kwesiang tetap merahasiakan bahwa Busong itu muridnya. Iblis kecil beracun, mau lari kemana kau? Sastrawan gila terkejut melihat belasan orang di sekelilingnya. Dia mengenal dua orang tokoh, Wesyo Gobipai dan beberapa orang Tosu Kotongpai dan Hwasanpai. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berilmu tinggi. Mereka terdiri dari 17 orang dan kini serentak menyerang Lucian yang masih terluka dalam. Segera terjadi pertempuran dan sebentar saja Lucian yang masih terluka terkurung dan terdesak hebat. Para pengeroyok menjadi girang. Biarpun kembali mengorbankan nyawa beberapa saudara, agaknya kali ini iblis kecil beracun takkan dapat meloloskan diri. Akan tetapi alangkah kagetnya mereka tiba-tiba angin bertiup keras dan senjata mereka terpental ke belakang. Mereka memandang ternyata Lucian yang mereka keroyok telah duduk bersemedi, dan sebagai penggantinya seorang laki-laki berdiri dengan tangan kiri memegang sebuah kipas dan tangan kanan memegang sebuah guci arah. Di antara mereka ada yang mengenal pria itu. Seorang Wesyo Xiaolonpei menegur, "Bukankah kamu sastrawan gila? Mengapa mencampuri urusan kami?" Sastrawan gila merasa pertempuran ini tidak adil karena belasan orang mengeroyok iblis kecil beracun yang sudah terluka dalam akibat pertempuran dengannya. Tiba-tiba datang 3 orang pengemis anak buah Raja Pengemis yang memprovokasi dan langsung menyerang sastrawan gila, yang mengakibatkan semua menyerang sastrawan gila dan Lucian. Melihat Lucian diserang, mengamuklah sastrawan gila. Amukan yang benar-benar mengiriskan hati. Pengemis tewas. Akan tetapi pada saat itu juga sastrawan gila menerima sodokan toya dan tusuk yang ditusukkan oleh Wesyo Xiaolonpei. Lucian yang sudah dapat memulihkan tenaga membuka mata dan melihat Kwesiang terdesak hebat. Lucian mengeluarkan suara melengking dan tubuhnya mencelat ke udara. Sekali ia menggerakkan kepala, rambutnya menyambar ke depan dan merampas 4 buah senjata para pengeroyok. Pada saat yang bersamaan tangannya bergerak dan jari-jarinya terbuka menampar 2 orang dari sisi kanan kiri. Orang itu menjerit dan tewas ketika dengan kulit dadanya pun terdapat tanda telapak tangan menghitam. Wesyo Xiaolonpei berteriak keras dan semua menyambar tubuh teman-teman yang tewas dan terluka untuk melompat melarikan diri dari tempat itu. Lucian melompat dan menerima tubuh sastrawan gila yang roboh pingsan dalam pelukan Lucian. Setelah mengumpulkan kipas, guci dan pedangnya, dia lalu memanggul tubuh sastrawan gila dan dibawanya melarikan diri masuk ke dalam hutan yang lebat. Air matanya bercucuran, akan tetapi mulutnya tersenyum, wajahnya berseri. Bersambung ke jilid 14.